Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 praktikum analisa farmasi kuantitatif. Jadi pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai instrumentasi. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, praktikum dapat mengetahui prinsip kerja alat spektrometri. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi panjang gelombang cahaya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari spektrometri. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada alat Erlenmeyer 3 buah, gelas kimia 3 buah, gelas ukur 1 buah, pipet tetes 1 buah, labu ukur 3 buah, buret 1 buah, statif 1 buah, spatela 1 buah, timbangan digital 1 buah, spektrofotometri UV vis 1 buah, kuvet 1 buah, dan pH meter 1 buah. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu monopotasium fosfat 2,72 gram, natrium hidroksida 0,8 gram, aquades 2,5 gram, dan clindamycin HCl 100 gram. Selanjutnya cara kerja yang digunakan, yang pertama itu pembuatan dapar fosfat pH 7,4. Buffer fosfat pH 7,4 dicampurkan dengan larutan NaOH dan KH2PO4, ditimbang masing-masing NaH2 dan KH2PO4 secara seksama sebanyak 0,8272 gram. Dilarutkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambah aquades sampai tanda batas. Dipipet 39,1 ml larutan NaOH dalam labu ukur 100 ml, dimasukkan dalam labu ukur 200 ml. Dipipet 50 ml larutan KH2PO4 dalam labu ukur 100 ml, dicampurkan larutan NaOH2 dalam labu ukur 200 ml yang sama. Diukur larutan menggunakan pH meter. Diamati apabila pH larutan asam ditambahkan NaOH2, dan bila pH terlalu basah dapat ditambahkan KH2PO4 hingga pH 7,4. Yang kedua, penetapan panjang gelombang maksimum. Timbang clindamycin HCl 100 ml dilarutkan kadar 1000 ppm, lalu dibuat pengenceran 100 ppm, diukur serapan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan spektrometri. Lanjut, didapat panjang gelombang maksimum untuk clindamycin HCl. Yang ketiga, penetapan kurva baku clindamycin HCl. Kurva baku dibuat dengan melarutkan pengukuran serapan larutan baku dari larutan induk 1000 ppm. Dibuat seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, dan 80 ppm. Diukur serapan dengan spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum. Digunakan dapar fosfat pH 7,4 sebagai belangko. D. Penetapan kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel. Gel clindamycin HCl ditambah sebanyak 250 mg, dimasukkan dalam labu ukur 25 ml, ditambah dapar fosfat pH 7,4, didapat konsentrasi 10 mg per ml atau 10.000 ppm. Diencerkan untuk mengukur kadar clindamycin HCl dalam gel menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gel maksimum. Dilakukan pengenceran hingga nilai absorbansi di rentang 0,2 sampai 0,8. Dihitung kadar clindamycin HCl dalam gel berdasarkan persamaan regresi yang telah didapat. Dilakukan pengukuran dengan 3 kali replikasi. Spektrofotometer adalah alat ukur untuk mengukur transmitan atau absorbansi suatu sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang. Spektrofotometer ini merupakan gabungan dari alat optik dan elektrik, serta sifat-sifat kimia fisiknya. Spektrofotometer ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi itu menentukan perbedaan atau deviasi antara membaca alat ukur dengan bahan ukur atau sebagai standarnya dengan taksiran nilai benar. Tujuan kalibrasi spektrofotometer ini adalah
untuk mengetahui perbedaan dari membaca alat dengan membandingkan nilai standar, sehingga dapat menjamin data yang kita dapat itu benar dan valid. Prinsip kerja dari spektrofotometer ini menganut hukum Lambert-Beer. Dalam hukum ini, jika suatu cahaya monokromatik melewati suatu media, maka sebagian cahaya lainnya itu akan diserap dan dipantulkan, dan sebagiannya lagi akan dipancarkan. Baiklah, berdasarkan dari hasil pengamatan, pada soal yang pertama didapatkan konsentrasi clindamycin HCl-nya sebanyak 1000 ppm, dan selanjutnya dilakukan pembuatan seri konsentrasi, dan ini akan digunakan untuk membuat kurva kalibrasinya juga. Lalu untuk persamaan regresi yang didapatkan itu sebesar y sama dengan 0,0067x ditambah 0,0049, dan juga R kuadratnya sebesar 0,9996, yang jika mendekati 1 itu sudah baik. Kadar clindamycin HCl yang didapatkan sebesar 27,306%. Nah, selanjutnya keuntungan dari spektrofotometer ini juga penggunaannya itu luas dan dapat digunakan untuk senyawa anorganik. Lalu ketelitiannya juga baik. Jadi akan meminimalisir kesalahan dalam pengamatan, dan juga jarak dari spektrofotometri ini juga sensitivitasnya tinggi, jadi memungkinkan untuk panjang gelombangnya itu dapat ditemukan, analitnya itu mengabsorpsi sendiri.